Ini mengingatkan saja. Jadi rumus-rumus dasar yang pernah Anda pelajari di SMA, mungkin di antara Anda ada yang lupa, saya ingatkan. Ini tadi yang bentuknya hanya sederhana ya. X pangkat N. Nah, berarti rumusnya kan seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Pangkatnya nambah 1 intinya gitu tuh. Pangkatnya nambah 1 terus koefisiennya dikalikan sepernya. Seperpangkatnya. Seperpangkat terbaru loh ya. Hati-hati bukan pangkat yang lama loh ya. Pangkat terbaru itu berarti pangkat setelah ditambah 1. Nah kalau integralnya integral tak tentu, bedanya apa tak tentu dan tak tentu itu? Kalau tak tentu itu tidak ada batasnya di sini. Kalau tertentu ada batasnya. Kalau tak tentu harus Anda tambah dengan konstanta C. Itu fungsinya buat apa sih Pak tujuannya Pak? Tujuannya untuk jaga-jaga. Karena gini, X kuadrat, ada X kuadrat plus 1, ada X kuadrat plus 2, ada X kuadrat plus 3, ada X kuadrat plus 1000, ada X kuadrat plus 1 juta. Turunannya apa ini? Semuanya turunannya 2X kan? Nah, ini diturunkan juga 2X. Ini turunannya juga 2X. Semuanya sama. Sampai bahkan X kuadrat plus 1 juta juga 2X. Pertanyaannya kalau yang dicari adalah integral dari 2X kan gitu kan ya. Kan ini kan berarti anti turunannya. Fungsi asalnya apa sebelum diturunkan? Lah kan kita tidak tahu. Dia yang atas ini, atau yang tambah 1, atau yang tambah 2, atau yang tambah 3, atau yang tambah 1000, dan sebagainya. Maka dikasih jaga-jaga tambah C gitu aja. C itu konstanta. Berapa? Ya nggak tahu pokoknya salah satu di antara ini gitu kira-kira. Paham ya? Paham ya? Oke, itu tujuannya C tadi. Nah, kemudian ini dx per x, dx per x itu ya seper x itu loh. Jadi integral seper x dx itu hasilnya adalah ln x. Pak, ln itu apa sih, Pak? Ln itu adalah logaritma dengan basis bilangan e. Jadi ln x itu sama dengan e log x. Logaritma dari x tapi basisnya e. Kalau logaritma biasa biasanya basis 10 atau basis apapun terserah yang menggunakan di sini. Nah, e itu adalah bilangan Euler yang menemukan Pak Euler. Nah, apa itu saya juga nggak hafal bilangannya pastinya berapa. Jadi seperti pi itu loh Mas, konstanta Euler. Nah, ini. Nah, e. Nah, ini. Dia adalah bilangan yang bernilai ini. Bernilai berapa sih? Ini. 2,718 dan seterusnya. Ini nggak ada batasnya. Komanya banyak sekali nanti. Jadi ini nilai E. Ini yang menemukan ilmuwan matematika namanya Euler. Dibaca Euler, bukan ular loh ya. Nah, ular nanti jadi get-get. Nah, gitu ya. Pak, kenapa ini harus muncul, Pak? Karena memang dibutuhkan dalam perhitungan matematika. Munculnya di mana? Munculnya di sini harusnya ada ilustrasinya mungkin. Nah, ini. Ini. Kelihatan ini ya? Yang bawah ini loh. Jadi kalau kita punya 1 plus 1/X dipangkatkan X, itu hasilnya pasti bilangan tadi. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini ya. Nah, untuk X-nya menuju tak hingga. Limit untuk X-nya menuju tak hingga. Sorry, sorry, sorry. Bukan sigmanya, mohon maaf, salah-salah ya. Jadi menghitung bentuk seperti itu, 1 plus 1/X pangkat X untuk X-nya menuju tak hingga, mohon maaf. Itu akan bernilai bilangan ini. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan konstanta atau bilangan Euler. Dinotasikan dengan E itu tadi. Seperti halnya menghitung pi itu ya. Kalau
Pi kan berawal dari 22/7 kan sebenarnya. Iya nggak? 22/7 itu kalau ditulis kan tidak sekedar 14 saja. Ini kan banyak kan ya komanya. Nah, makanya dikasih suatu konstanta namanya pi gitu lah. Pi itu mewakili 22/7 kira-kira gitu. Nah, kalau pi mewakili 22/7, kalau e itu mewakili nilai itu. Kira-kira gitu ya. Di matematika nanti ada beberapa bilangan-bilangan yang digunakan seperti ini. Sementara Anda pahami yang ini aja lah. Euler-nya ini. Kembali ke mana tadi? Kok saya yang diam ya? Ini tadi ya. Oh ya ini. Itu tadi untuk yang jadi tadi ya, len itu apa? Len itu logaritma dengan basis e gitu ya. E-nya apa? E-nya tadi itu 2 × 718 bla 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 tadi itu. Itu len e. Nah, terus ini integral dari e sendiri bilangan Euler tadi konstan. Nah, ini uniknya bilangan e itu Cak. Kalau dia diintegralkan tetap dirinya sendiri. Jadi e yang 2,718 bla 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 ini dipangkatkan x, kalau diintegralkan hasilnya dirinya sendiri. Di integral e pangkat x dx itu adalah dirinya sendiri. Selama pangkatnya tidak ada koefisien. Ingat ya. Jadi hanya sekedar kx gitu aja. Pak, kenapa Pak? Karena kalau diturunkan adalah dirinya sendiri juga. Jadi diturunkan e pangkat x ini kan, diturunkan terhadap x gitu, hasilnya e pangkat x sendiri. Sudah pernah dapat belum SMA dulu? Belum ya? Nah, karena hasilnya diri sendiri diintegralkan ya kembali ke dirinya sendiri. Jangan-jangan ini permanen juga nanti. Kadang di prank kalau pecah-pecah. Tapi kalau ininya ada n-nya, n itu bilangan gitu ya. Nah, ini ada nanti koefisiennya diturunkan. Diturunkan hasilnya adalah n kali e pangkat n x. Tapi ingat, n-nya nggak berkurang. Pangkatnya nggak. Beda kalau ini x pangkat n. Kalau x pangkat n diturunkan, sorry. Ini hasilnya kan n-nya turun, ini menjadi pengali. Pangkatnya berkurang 1 tuh. Ya nggak? Tapi kalau e pangkat nx, nah n-nya pangkat itu tadi pengalian pangkat menjadi pengali di bawah, tapi n di sini nggak berkurang. Paham ya? Maksudnya gimana Pak? Contohnya aja. D 2x itu salah. Diturunkan terhadap x. Hasilnya apa? 2 kali e pangkat 2x gitu. Paham ya? Nah, oleh sebab ini maka integralnya menjadi ini. Ya, kalau e pangkat x saja, integralnya tetap e pangkat x, tapi kalau e pangkat kx diintegralkan dikalikan seper k. Paham? Tanpa menambah atau mengurangi pangkat lo ya, jadi ya. Tujuannya apa ya? Karena tadi ini. Karena kalau ini diintegralkan kan harus dibagi 2 untuk menghilangkan duanya ini. Supaya kembali ke dirinya sendiri itu udah saja. Integral ini kan harus kembali ke sini toh. Ya enggak? Berarti kan harus menghilangkan 2 ini kan? Berarti kan untuk menghilangkan 2 harus dibagi 2. Berarti harus dikalikan seperka ini. Seperka yang ada di sini. Paham belum? Paham ya? Itu fungsi-fungsi khusus ya. Fungsi len, fungsi kar, sorry dan sebagainya. Terus kalau ini fungsi kalau a pangkat x dx. Nah, hati-hati. A pangkat x bukan x pangkat a. Di x-nya sebagai pangkat itu namanya fungsi eksponensial. Dibagi dengan len a. Di integralnya tetap a pangkat x, integralnya tetap a pangkat x, tapi harus dibagi dengan len a. Ini rumus-rumus dasar untuk fungsi-fungsi khusus yang harus Anda pahami dulu. Kalau dulu kan paling Anda cuma tahu yang pertama ini aja kan ya, di SMA. Nah, sekarang Anda harus mulai paham fungsi-fungsi yang seperti ini. Sudah ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, tadi pemanasan 5. Bawahnya masih ada sampai 14. Tapi ini hanya mengulang, santai aja.
Yang pertama sin, tentang sin ya. Nah, ini sin integralnya adalah min cos. Cos integralnya ini salah ini. Harusnya nggak pakai minus harusnya ya. Oh, nggak bisa dihapus. Kita tulisan. Nah, harusnya integral cos sin saja. Integral tangen minus len cos. Integral kotangen len sin x. Ini ada caranya ini, ada triknya. Kalau Anda nggak hafal, caranya gini, Cah. Integral tangen x dx itu kan ya. Tangen itu apa, Cah? Apa per apa? Sin x per cos x kan? Ya nggak? Nah, terus gini. Kalau saya memisalkan cosnya sebagai u. Kalau cos x itu adalah u aksen jadi apa, Cah? Cos jadi min sin tuh. Ya nggak? Berarti kan min sin x itu u aksen. Sedangkan u aksen itu maksudnya du per dx lah. Ya enggak? Kalau u-nya cos x berarti du per dx adalah min sin x. Paham nggak? Paham kan? Lah berarti dx itu apa ya? Du itu berarti ini kali ini kan? Kali silang ini loh. Berarti min sin x dx itu sama dengan du. Paham ya? Nah, ini kan tadi ini dx saja. Tangan x menjadi sin x cos x, paham? Sin x dx jadi apa saja? Du tuh. Cos x jadi apa? Berarti ini kan sama dengan integral. Ini ada minusnya tadi, tak taruh depan. Sin x dx menjadi du, terus cos x menjadi u. Berarti integral tangen x dx itu menjadi minus integral du per u. Ingat tadi du per u pakai ini jadi apa? Hasilnya apa? Len kan? Berarti ini hasilnya min len u. Ya enggak? Plus c yang gitu tuh. Sedangkan u-nya apa? Kembalikan lagi dong. U-nya adalah apa itu? Cos x. Berarti menjadi min len cos x plus c. Paham? Jadi ada triknya. Kalau lupa bisa dicari sendiri. Kalau kotangen Pak, kebalikannya. Kotangen itu apa? Apa per apa? Cos x per sin kan? Per sin x dx kan gini tuh. Nah, yang ini yang dimisalkan sinnya. Jadi u misalkan u adalah sin x, berarti du per dx apa? Turunannya kan cos x kan? Ya enggak? Berarti du apa? Cos x dx kan gitu. Berarti cos x dx ini bisa kita ubah menjadi du, sin x diubah menjadi u, paham? Integral du per u adalah len u plus c. U-nya kembalikan ke sin menjadi len sin x plus c. Nah, paham ya? Paham enggak? Semoga paham ya. Oke. Nah, ini integral sekan menjadi len sekan tangen. Ini juga ada caranya kalau mau dicari gini. Sekan itu kan seperkos. Ya, nah, nanti dijabarkan sendiri. Kosekan menjadi len kosekan plus kotangen. Kalau integral sekan kuadrat jadi tangen. Kenapa? Karena turunan tangen adalah sekan kuadrat. Ya nggak apa-apa, ngantuk banget. Dipaksakan nggak malah. Terus gelem makan sampai. Terus turunan kotangen itu kan kosekan kuadrat ya. Berarti kalau integral kosekan kuadrat menjadi minus kotangen. Kebalikannya. Nah, terus yang ini nanti saya ajari trik-triknya besok saat integral dengan substitusi trigonometri. Kenapa? Karena loh, awalnya nggak ada sin-sin. Awalnya kan integral dx per akar 1 min x kuadrat kan. Kok bisa muncul sin? Nah, itu ada caranya nanti pakai substitusi trigonometri nanti. Nanti kalau mau menghafal bisa sih, tapi banyak. Kalau Anda suka tipe penghafal,
Silahkan menghafal. Tapi kalau nggak suka menghafal, nanti ada caranya. Bisa saya ajari.